Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 30 Agustus 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandisaputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap brigadirnya ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama.
Ya, terima kasih rekan Bay, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan, maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wajah.
പൂച്ചയെ തുറന്നു വിട്ടാൽ താൻ കാണാത്ത ലോകവും കണ്ടങ്ങ് പറന്ന് പറന്ന് പോകുമെന്ന് പേടിച്ച നമ്മുടെ മൂപ്പൻ കൊച്ചാപ്പൂനെടുത്തു അസുരന്മാരെടുത്തും പറഞ്ഞു, പിടിപൂച്ചയെ വേഗം കൊച്ചാപ്പൂന്ന്. എന്താ? പിടിപൂച്ചയെ വേഗം കൊച്ചാപ്പൂ, പിടിപൂച്ചയെ വേഗം കൊച്ചാപ്പൂ, പിടിപൂച്ചയെ വേഗം കൊച്ചാപ്പൂ, പിടിപൂച്ചയെ വേഗം കൊച്ചാപ്പൂ. ഈമാണ്ടം നിരത്തോ പിടിയടഞ്ചാ തലമേൽ നിറങ്ങോ. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak Baradae dan juga Ferdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Kawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang di Kawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak Deddy izin, Tadi naik mobil apa, Pak? Ada rekonstruksi di Dari Magelang Brimob. juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apa ya? Yang di rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasikan hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Ferdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Ferdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung
sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di 2 tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Polisi tim Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara kembali meringkus pelaku judi di beberapa lokasi di Kabupaten Bulungan. Direktur Reskrimum Polda Kaltara Kombes Pol John Wesley Aritonang, Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara kali ini berhasil mengungkap kasus perjudian di Bulungan pada Rabu 24 Agustus lalu. Sebelum pengungkapan, Jatanras Polda Kaltara mendapatkan informasi di Jalan Poros Bulungan, Desa Binai, sedang berlangsung kasus perjudian togel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Georgie. Baik, selamat sore Tribuner, selamat sore Mei. Benar, tim Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara hanya kurun waktu 1 malam kembali berhasil mengamankan 3 tersangka pelaku judi di Kabupaten Bulungan. Bahwasannya polisi tim Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditkrimsus Polda Kaltara, di mana kejadian ini mengungkap kasus perjudian pada Rabu 24 Agustus 2022 lalu, yang berhasil mengungkap kejahatan perjudian dalam 1 malam, dan juga 3 orang tersebut tersangka pelaku perjudian ini ada di 3 lokasi berbeda-beda di Kabupaten Bulungan. Sebelumnya pengungkapan Jatanras Polda Kaltara ini mendapat informasi salah satu saksi yang ada di Jalan Poros Bulungan Berau, kilometer 56 RP 12, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, sedang berlangsung kegiatan kasus perjudian togel. Pada pukul 20 lebih 10 malam, tim Jatanras mengamankan 1 orang bernama MR alias Bali, seorang perempuan usia 60 tahun. Saat diinterogasi, pelaku mengakui bahwa memasang judi togel untuk melalui seseorang bernama MB yang usianya 49 tahun, merupakan bos dari pelaku MR. Tak ingin kehilangan jejak juga, kata Kombes Pol John Wesley Aritonang, tim Jatanras
eh, di Trimum Polda Kaltara berpakaian preman ini pun kembali bergerak menuju ke tempat tinggal MB yang di mana yang beralamat di Jalan Pantai Indah RT 05 Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, yaitu sekitar pukul 23 hari Rabu 24 Agustus tersangka MB 49 tahun ditemukan dan mengakui sebagai pemasang judi togel menggunakan akses internet melalui handphone miliknya. Adapun aktivitas judi online ini ingin memasang nomor togel bisa melalui pelaku dengan cara memasang melalui WA ataupun langsung datang memberi kertas, angka togel dan uang pasangannya. Kemudian penangkapan ketiga yaitu tak lama MB 49 tahun diamankan, ada pesan WA masuk ke handphone MB yang berasal dari RB 33 tahun untuk memasang angka. Bahwasannya tim Jatanras berhasil menangkap RB beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT 24 RW 08 Selimau 2 Kelurahan Tanjung Selor Timur, dan RB pun diamankan pada pukul 12 malam, dan juga MR dan RB ini bertugas memungut angka nomor togel dari orang-orang yang membeli dan uang pasangan togel kemudian disetor kepada MB. Lebih lanjut, kata Kombes Pol John Wesley Arianto Aritonang, adapun barang bukti yang diamankan dari tangan MR berupa uang sejumlah 503.000, satu handphone Oppo A9 2020 warna hitam, Oppo A5 2020, satu Vivo 1920 warna hitam biru, dan 2 buku rekapan nomor togel. Adapun juga barang bukti lainnya juga kata Kombes Pol John Wesley Arianto Aritonang berhasil mengamankan. Harapannya dari hasil tangkapan dari tim Jatanras Polda Kaltara ini, para pelaku nantinya akan mendapat hukuman sanksi dan tentunya jerat pasal berlapis, yang dimana pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar 303 ayat 1 ke 2 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Bahwasannya para pelaku tiga tersangka judi togel ini yang di Kabupaten Bulungan menjadi atensi utama untuk para masyarakat agar tidak melakukan hal-hal merugikan keamanan ketertiban masyarakat di sekitar Kabupaten Bulungan. Demikian Mei yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI pada hari ini Selasa 30 Agustus menggelar sidang pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU. Sidang dengan agenda tersebut yakni untuk 2 laporan, masing-masing dari Partai Kedaulatan Rakyat dan Partai Bhinneka Indonesia. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Ya, baik, terima kasih Mei. Ya, dalam sidang pertama untuk laporan Partai Kedaulatan Rakyat atau PKR, pelapor menjelaskan bahwa masalah mereka adalah saat pendaftaran di KPU pada 11 Agustus 2022, data mereka dinyatakan tidak terdaftar dalam Sipol sehingga berkas pendaftaran PKR dikembalikan oleh KPU. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2022 atau hari terakhir pendaftaran, PKR menyambangi helpdesk KPU untuk pencocokan data dokumen yang diklaim terkendala teknis. Namun data dokumen PKR yang ada dalam flashdisk tidak terbaca di layar KPU. PKR kemudian membuat surat permohonan secara tertulis agar pembacaan data dilakukan menggunakan gawai milik PKR dengan disaksikan oleh pihak Bawaslu. Alih-alih merespon surat permohonan tersebut, KPU justru langsung menerbitkan surat pengembalian berkas pendaftaran milik PKR. Oleh karena itu, PKR mengadukan permasalahan ini ke Bawaslu dengan petitum agar Bawaslu menyatakan surat pengembalian berkas dari KPU tidak berkekuatan hukum. Sementara dalam laporan Partai Bhinneka Indonesia atau PBI, mereka mengaku sangat dirugikan oleh KPU khususnya pada tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Bentuk kerugian tersebut yakni lantaran PBI telah mengunggah data keanggotaan parpol dalam Sipol
di mana syarat kepengurusan provinsi menurut mereka telah terpenuhi seluruhnya. Namun data dalam Sipol alami kendala sehingga data keanggotaan PBI yang menurut mereka seharusnya sebesar 216.000 anggota hanya tercatat dalam Sipol sebesar 80.000 anggota. KPU selaku terlapor juga telah menyiapkan jawaban atas tuduhan-tuduhan tersebut. Anggota KPU RI Muhammad Afifuddin menyampaikan bahwa tuduhan PKR mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum. KPU menyebut data dokumen PKR dalam flash disk yang diperiksa lewat laptop milik pelapor ternyata diubah oleh pelapor itu sendiri. Selain itu ternyata berdasarkan hasil pengecekan, data milik PKR juga tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat. Berkenaan dengan fakta tersebut, KPU menilai cukup bagi Bawaslu untuk menolak aduan pelapor. Sementara soal tuduhan Partai Bhinneka Indonesia, KPU menyatakan laporan pelapor tidak jelas. Pelapor juga dipandang tidak punya legal standing untuk membuat laporan ke Bawaslu. Adapun untuk sidang pembuktian terhadap dua laporan yang sama saat ini masih berlangsung. Sidang tersebut digelar dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kini tanpa kasus positif COVID-19 dan masuk zona hijau. Setelah bertahan satu kasus selama hampir sepekan terakhir, pasien positif COVID-19 di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dinyatakan sembuh pada Sabtu 27 Agustus kemarin. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap peningkatan kasus baru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian Nong yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, Mei, Tribuners dapat saya laporkan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saat ini kondisi Kabupaten Sumba Timur sudah kembali ke zona hijau setelah pasien terakhir COVID-19 sembuh pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus yang lalu. Tribuners sudah saya sampaikan selama beberapa hari terakhir tidak ada tambahan pasien positif, yakni sejak hari Sabtu hingga hari Senin yang lalu tidak ada tambahan kasus positif baru berdasarkan pemeriksaan terhadap COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur, Tinus Curumbaha mengatakan bahwa dengan tidak adanya kasus baru, maka kasus terakhir di Kabupaten Sumba Timur berjumlah sebanyak 7.618 kasus dengan 7.482 kasus sembuh dan 136 kasus meninggal dunia. Angka positif rate di Kabupaten Sumba Timur sendiri menjadi 9,01%, sementara angka kesembuhan mencapai 98,21% dan angka kematian bertahan pada posisi 1,79%. Tribuners, saat ini pemerintah kabupaten juga terus menggalang vaksinasi dan hingga saat ini vaksinasi di Kabupaten Sumba Timur dari 199.718 sasaran, dosis pertama telah diterima oleh 179.852 orang atau setara dengan 90,05%. Dosis kedua diterima oleh 127.417 atau setara 63,80%, dan juga dosis ketiga telah diterima oleh 25.028 orang atau 12,53%. Tribuners dapat saya laporkan, Bupati Sumba Timur sendiri, Dr. Randus Christopher Praing, menghimbau masyarakat agar tetap taat protokol kesehatan meskipun kondisi wilayah Sumba Timur sudah ke zona hijau menyusul tidak adanya kasus baru. Bupati menghimbau masyarakat agar tetap taat prokes dan juga tetap melakukan vaksinasi sehingga situasi di Sumba Timur dapat berjalan dengan baik dan ekonomi dapat dipulihkan pasca COVID hampir berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Demikian, Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Sumba Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Masyarakat, aktivitas masyarakat kita berharap kembali normal, tetapi dengan catatan tetap waspada untuk
melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Ya, kita berharap dengan zona hijau ini geliat ekonomi sudah semakin baik dan kita berharap pasca COVID ini mudah-mudahan saja Sumba Timur ini akan lebih baik dari sebelumnya ketika COVID itu sendiri. Dukungan atau intervensi pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi seperti apa pasca COVID ini, Bapak? Ya, tentu menjadi tak terhindar bagi kita oleh karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengalokasikan beberapa persen untuk COVID itu sendiri, itu sudah menjadi komitmen kita. Pada saat yang sama kita juga menghimbau pada dunia usaha dan masyarakat sipil mengambil bagian juga dalam pasca COVID ini. Itu kita menulis. Gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara mulai dikerjakan. Pengerjaan tahap pertama gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ini menelan anggaran 27 miliar rupiah. Dari pantauan tampak sejumlah pengerjaan memasang dinding pembatas lokasi proyek. Satu alat berat eksavator juga terlihat membersihkan pepohonan yang berada di area belakang gedung kantor Gubernur Sultra tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Laude Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Laude. Terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribunes. Hari ini saya melaporkan terkait kondisi pembangunan gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang kemarin mulai dilakukan pengerjaan di belakang kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pantauan yang kami lakukan di lapangan, tampak satu alat berat ekskavator melakukan pembersihan yang berada di belakang kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang menjadi lokasi akan dibangunnya gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang setinggi 22 lantai. Kemudian di area pengerjaan itu jadi sementara dilakukan pemasangan dinding pembatas yang menjadi area atau lokasi pengerjaan yang saat ini masih terus berlangsung. Dan kemudian untuk pengerjaan gedung baru Provinsi Sulawesi Tenggara ini, gedung baru kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ini, Pemprov mengucurkan dana sebanyak 22 miliar rupiah. Dari keterangan Dinas Cipta Karya mengatakan bahwa anggaran ini merupakan anggaran tahap pertama untuk pengerjaan gedung baru kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk pengerjaan ini akan dimulai saat di Oktober mendatang. Untuk pengerjaannya sendiri, kata dari pihak Dinas Cipta Karya mengatakan bahwa untuk pengerjaannya saat ini masih akan dilakukan pemancangan tiang untuk menjadi fondasi gedung setinggi 22 lantai yang akan digunakan untuk Pemprov Sulawesi Tenggara itu. Kemudian dari keterangan Dinas Cipta Karya, gedung ini saat ini akan untuk alat pengerjaan yang akan digunakan untuk membangun gedung ini akan dibawa dari Surabaya yang saat ini dengan menggunakan sistem injeksi, artinya bahwa pengerjaan selama proyek pengerjaan gedung baru kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ini tidak akan mengganggu proses pekerjaan yang ada di gedung lama kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kemudian dari keterangan Dinas Cipta Karya mengatakan untuk pengerjaan tahap pertama ini diproyeksikan akan selesai hingga di 2023 mendatang, kemudian akan dilanjutkan dan direncanakan selesai hingga tahun 2024 mendatang. Demikian rekan Mei yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Cipta Karya Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Tentunya bagian kalau konstruksi disebut substruktur itu fondasi semuanya, kita akan perancangan fondasi bawah sampai dengan kolom-kolom, harus bagian lantai satu kolom berdiri dengan anggaran dana yang tersedia.
Ini pengerjaannya dimulai tadi sampai Kita pekerjaannya kontraknya itu sudah mulai minggu lalu. Minggu lalu. Jadi ini sekarang sudah sementara pembersihan, persiapan untuk pemancangan. Alat pancang itu rencana datang sekitar tanggal 30 tanggal 1 sudah tiba di Kendari. Untuk pengerjaannya berapa ini yang dikucurkan? Kita sekarang anggaran sekitar 27 miliar tahap pertama ini. Tahap pertama 27 miliar itu. Ini dikerjakan, depresinya diselesaikan sampai bulan. Kalau sesuai harapan Bapak Gubernur, diselesaikan 2024 sudah berdiri semua konstruksi. Konstruksi 22 lantai. 22 lantai tinggi sekitar 100 berapa ya? 100. Puluhan sopir truk di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat pada Senin 29 Agustus. Mereka yang tergabung dalam sopir truk angkutan khusus pelabuhan atau Angsuspel ini mendatangi kantor Wakil Rakyat untuk mengeluhkan terkait beberapa persoalan yang dialami, di mana mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar jenis solar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cepi Marlianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Cepi. Baik, rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, memang tepat pada hari Senin kemarin atau tanggal 29 Agustus tahun 2022, puluhan sopir truk di Kota Pangkal Pinang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun DPRD setempat, di mana para sopir angkut yang tergabung dalam organisasi angkutan khusus supir truk angkutan khusus pelabuhan atau Angsuspel ini mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengeluhkan terkait beberapa persoalan yang dialami oleh para supir truk di Kota Pangkal Pinang ini sendiri, terutama ya ini persoalannya sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar, di mana memang dalam beberapa pekan terakhir khususnya bahan bakar minyak jenis solar di Kota Pangkal Pinang memang cukup banyak peminatnya, di mana memang hal itu mengakibatkan sejumlah antrian supir truk di sejumlah SPBU yang ada di Kota Pangkal Pinang. Selain itu juga para supir truk tersebut mengeluhkan terkait pengurusan uji kendaraan bermotor ataupun uji kir, di mana untuk tes kelayakan jalan kendaraan itu disampaikan kepada legislatif setempat, yang hal itu disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, Abang Herja. Sementara berdasarkan keterangan dari Ketua Angsuspel, Rahmat mengatakan memang dalam hal itu terdapat dua tuntutan yang disampaikan oleh para sopir angkot. Pertama terkait kelangkaan BBM jenis solar dan proses pengurusan kir, di mana memang dengan sulitnya mendapat BBM jenis solar, para sopir truk bahkan mengalami kerugian yang cukup besar, di mana memang rata-rata para supir truk tersebut merupakan supir truk ekspedisi khusus pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, di mana memang mereka mengirimkan pasokan bahan pokok penting dan sayur-sayuran. Selain itu juga beberapa bahan maksud saya barang-barang untuk kegiatan ekspor dan impor dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ke luar negeri. Sementara itu memang dalam audiensi tersebut, dalam pelaksanaan uji kir juga para sopir ingin pada uji kelayakan kendaraan tersebut dapat dipermudah, di mana seperti yang diketahui sampai saat ini terdapat beberapa syarat yang dinilai membebankan para sopir tersebut, sehingga memang para sopir sendiri mengajukan untuk adanya perubahan proses untuk tes kir itu sendiri. Kemudian Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, Abang Herja sendiri berjanji akan menindaklanjuti semua keluhan dari para sopir tersebut, di mana memang untuk pelaksanaan uji kir sendiri hal tersebut akan segera disampaikan kepada Dinas Perhubungan setempat, dan DPRD sendiri meminta para supir truk untuk tetap mengikuti aturan yang telah ditentukan, di mana sesuai dengan peraturan tentang uji kir sendiri yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan setempat. Begitu juga penyusuan tarif dan lain sebagainya, terutama tarif angkut dan bongkar muat di pelabuhan yang memang sudah lama tidak disesuaikan. Sementara itu untuk kelangkaan BBM jenis solar sendiri, pada rapat tersebut juga DPRD setempat sempat memanggil pihak dari PT Pertamina, khususnya perwakilan Pangkal Balam, di mana memang berdasarkan keterangan dari
maksudnya berdasarkan keterangan dari pihak PT Pertamina sendiri meminta para sopir truk untuk didata ulang, terutama para sopir truk yang tergabung dalam Angsuspel ini, di mana memang mereka nantinya akan diprioritaskan untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar, di mana memang seperti yang ketahui dalam beberapa pekan terakhir kelangkaan BBM jenis solar terjadi di kota Pangkal Pinang, di mana dengan adanya hal itu juga pihak Pertamina sendiri telah menyanggupi untuk mengirimkan sekitar 2,5 ton BBM jenis solar di satu SPBU yang berada di kawasan Kelurahan Air Hitam. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Cepi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dua warga yang sempat hilang di Sungai Mahakam, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat pada Minggu kemarin akhirnya berhasil ditemukan oleh unsur petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, Satpol Air, Polres Kubar, dan masyarakat setempat. Kedua korban ditemukan pada Selasa dini hari tadi di sekitar pesisir Sungai Mahakam. Saat ditemukan, keduanya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Zainul, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zainul. Di sini saya akan melaporkan kembali peristiwa naas yang menimpa dua orang pria di Kabupaten Kutai Barat, yaitu warga di Kecamatan Tering, Kampung Tering Ulu, Kabupaten Kutai Barat, mengalami insiden yang sebelumnya hilang saat pergi memancing di kawasan Sungai Mahakam. Jadi kedua korban tersebut merupakan mertua dan menantunya sendiri, di mana mertuanya bernama Alfonsius Satup, usia 54 tahun, dan menantunya sendiri bernama Rizky Saputra yang baru berusia 21 tahun. Jadi menurut keterangan petugas BPBD dan unsur tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi terhadap korban, bahwa kronologi peristiwa hilangnya korban berawal dari ketika korban hendak meminta izin kepada pihak keluarga untuk mencari ikan di pesisir Sungai Mahakam di Kampung Tering Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu kemarin, tanggal 28 Agustus 2022. Di mana saat itu korban pergi memancing menggunakan perahu kayu atau yang sering disebut perahu ketinting. Saat itu juga biasanya korban pulang dari memancing, yang memang aktivitas atau mata pencarian keseharian mereka adalah melaut atau memancing, ya, nelayan begitu. Di mana saat itu sudah sekitar pukul 5 sore, namun korban belum juga pulang ke rumah. Ketika dihubungi oleh pihak keluarga juga tidak tersambung. Karena panik dan khawatir dengan kondisi korban, pihak keluarga pun akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian melalui Polsek Tering. Dan oleh petugas kepolisian selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Polres Kutai Barat melalui Satpol Airut dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya mereka melakukan penyisiran di sekitar pesisir pantai, sungai, dan dibantu oleh unsur pemerintah kecamatan setempat. Dan setelah dilakukan upaya pencarian selama kurang lebih 2 hari, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 02.14 WITA, Selasa dini hari tadi.
korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini jenazah korban sudah diserahkan oleh petugas gabungan kepada pihak keluarga korban. Kemudian untuk dugaan sementara, korban memang murni tenggelam dan dari tubuh jenazah kedua korban dalam kondisi utuh. Demikian untuk sementara, kembali ke teman-teman. Baik, terima kasih rekan Zainul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mobil PCR Pemkot Manado senilai 8,7 miliar rupiah mubazir. Mobil tersebut diadakan pada tahun 2020 atau di masa pemerintahan Vicky Lumentut dan Mor Bastian dengan fasilitas yang mewah. Di saat angka COVID-19 melandai, mobil itu teronggok di parkiran pemerintah Kota Manado. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Jadi bisa saya laporkan keadaan mobil PCR yang dibanderol dengan harga 8 miliar. Namun kondisinya kini sudah terabaikan, di mana mobil tersebut teronggok di parkiran kantor Pemkot Manado. Jadi mobil tersebut berpindah-pindah posisinya, awalnya di tempat parkiran motor, kemudian saat ini berada di tepi jalan. Jadi Tribuners, mobil PCR ini diadakan pada tahun 2020 atau pada saat kasus COVID sementara di Kota Manado. Kemudian fasilitasnya sangat luar biasa, sesuai dengan harganya yang 8 miliar. Jadi di situ bisa memeriksa hingga 300 hingga 700 sampel PCR setiap harinya. Namun pada pengoperasiannya terjadi kendala teknis sehingga mobil ini tidak bisa difungsikan, dan kendala tersebut bermacam-macam. Awalnya tidak tersedia regen, kemudian kendala-kendala lainnya, hingga kini di era pemerintahan baru mobil tersebut tidak digunakan lagi karena memang sudah tidak ada kasus COVID. Jadi memang pembelian mobil ini agak mubazir karena tidak pernah digunakan, dan dari pemerintah Kota Manado saat ini sementara melakukan kajian tentang bagaimana baiknya dengan mobil tersebut. Jadi ada solusi untuk memindahkan peralatan-peralatan di dalam mobil itu ke lab. Namun di sini juga ada kendala bahwa memang keadaan di lab tidak sesuai dengan keadaan di mobil itu. Hingga ini masih dikaji bagaimana ke depannya mobil ini, karena memang kasus COVID juga sudah melandai dan tidak ada lagi pembatasan sosial. Jadi ini masih dalam kajian pemerintah Kota Manado untuk bagaimana ke depan mobil ini. Terima kasih, Nih. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polda Jambi dan Polres jajaran berhasil meringkus 133 tersangka pemain judi online dan offline hasil operasi sejak 2 pekan terakhir. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Kristiantori, mengatakan para tersangka diungkap oleh Cybercrime Polda Jambi, Polresta Jambi, dan Polres Muaro Jambi, di mana hasil pengungkapan terdapat 62 tersangka judi online dan 71 tersangka judi offline, mulai dari judi togel dadu dan tembak ikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Mbak, dan selamat sore untuk Tribuners. Kami informasikan memang dalam 2 pekan terakhir, Polda Jambi dan Polres jajaran gencar melakukan razia dan patroli terhadap jaringan-jaringan atau situs-situs judi online untuk cyber. Kemudian ada judi offline, ada di antaranya dadu, kemudian judi tembak ikan dan togel. Nah, dalam kegiatan ini, Mei, sebanyak 133 orang diamankan, dan ini masih sebagai pemain. Dan keterangan daripada Direskrimum Polda Jambi, mereka akan menindak dan menelusuri mendalami daripada tersangka ini. Jika
kemudian ada ditemukan aliran dana ke atas, maka pihaknya akan langsung menindak dan mengejar para bandar-bandar judi di Jambi. Keterangan sementara itu untuk judi online sendiri, Mei, keterangan di Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori, di mana pihaknya mencatat ada 1.000 website judi online yang dipakai oleh pemain di Provinsi Jambi. Dan ribuan situs judi online ini hasil dari patroli cybercrime Polda Jambi tercatat servernya itu berada di luar negeri, mulai dari Amerika, Hong Kong, kemudian Vietnam, serta di Kanada. Sehingga pihaknya telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran kepada ribuan situs judi online yang saat ini tercatat dimainkan oleh para pemain di Jambi. Sementara itu, Mei, untuk di Jambi sendiri keterangan Tori tidak ditemukan bahwasanya ada server dari website judi online yang dimainkan. Nah, ini merupakan hasil kegiatan dari Polda Jambi, kemudian Polresta Jambi, dan Polres Moro Jambi. Kita dapat lihat seperti yang dapat video, ada puluhan tepatnya yang dapat dihadirkan, namun sementaranya itu berada di Polres masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Mei. Terima kasih rekan Aryo Tondang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Press release terkait masalah kegiatan penindakan terhadap aktivitas perjudian yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Judi ini kita bagi dua, yaitu kegiatan judi online dan judi offline atau konvensional. Nah, dari 2 minggu terakhir ini, ya, jajaran Polda Jambi telah melakukan penindakan terhadap para pelaku judi, baik judi online maupun judi offline atau judi konvensional. Hal ini dilakukan tindak lanjut dari perintah Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran Polri yang ada di kewilayahan. Kemudian kita laksanakan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri dan perintah dari pimpinan kami, Bapak Kapolda Jambi. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu pada Jumat 26 Agustus lalu menangkap 4 orang penjual dan pembeli chip Higgs Domino. Dari 4 orang ini, penjual atau bandar berinisial SD kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan 3 lainnya menjadi saksi. Penangkapan pemain dan penjual Higgs Domino ini membuat kebingungan dari pemain, termasuk apakah ke depannya semua pemain akan ditangkap polisi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Romi Juniandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Romi. Ya, baik. Selamat sore Mei dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan pada hari Jumat 26 Agustus 2022 lalu, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu menangkap 4 orang yang diduga menjual dan membeli chip Higgs Domino. Penangkapan ini Tribuners dilakukan di salah satu kelurahan, yakni Kelurahan Lingkar Barat di Kota Bengkulu. Dari tangan pelaku pada saat penangkapan, petugas mengamankan uang bukti sejumlah Rp8.800.000, kemudian ada juga CCTV, kemudian kalkulator dan buku rekap penjualan chip Higgs Domino ini. Nah, Tribuners, menurut keterangan kepolisian, dari 4 orang tersangka ini, kemudian dari 4 orang yang ditangkap ini, kemudian satu orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu berinisial SD, berKTP Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu. Dari SD ini ditetapkan tersangka karena dia adalah bandar atau penjual dari chip Higgs Domino ini. Kemudian Tribuners, pihak kepolisian menetapkan tersangka penjual atau bandar Higgs Domino berdasarkan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Dan hasil dari koordinasi ini disebutkan bahwa penjual dan pembelian chip domino ini sudah masuk dalam kategori judi, sehingga bisa dijerat dengan pasal 303 ayat 1 tentang perjudian. Kemudian dari keterangan SD, dia mengatakan bahwa dirinya mengepul, istilahnya mengepul, yaitu mengumpulkan chip Higgs Domino yang dijual oleh masyarakat seharga Rp60.000. Kemudian dijual lagi kepada masyarakat yang ingin membeli
seharga 65.000, sehingga dalam 1/1 bilion chip itu keuntungannya adalah Rp5.000. Dan SD ini atau tersangka ini beroperasi dari pagi hingga tengah malam dengan keuntungan perharinya bervariasi antara 200 hingga 500 ribu rupiah. Dan dari pihak kepolisian juga Tribuners mengatakan bahwa penjual atau pembelian atau peredaran dari chip high domino ini tidak lagi diperbolehkan. Jadi pihak kepolisian mengimbau seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Bengkulu untuk tidak melakukan jual beli atau transaksi untuk chip high domino ini. Kemudian muncul juga pertanyaan, apakah semua pemain dari game high domino ini akan nanti ke depannya akan ditangkapi? Nah, menjawab keraguan atau pertanyaan tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Bengkulu, Kombes Pol Teddy Suhendiawan Sarif juga telah menegaskan bahwa di dalam game high domino ini ada beberapa game yang masih bisa dimainkan oleh masyarakat seperti permainan biasa, bermain di kamar biasa yang tidak perlu top up chip dan tidak perlu melakukan pembelian chip yang di toko resmi itu berharga 125.000, dan jika ke bandar-bandar chip yang ada di masyarakat berharga 65.000 per 1 bilion. Jadi jika masyarakat masih bermain secara normal tanpa chip dan juga tanpa membeli chip, maka masih akan diperbolehkan. Demikian Mei dan juga Tribuners, laporan dari Bengkulu, kembali ke Mei. Baik, terima kasih rekan Romi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tersangka Direktur Ditreskrimum Polda Bengkulu serta Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Bang, abang jawab aja bang, abang mulai main itu sejak kapan? Awal tahun. Awal tahun ini. Ya. Itu tahunya dari kawan atau memang dari teman? Dari teman juga. Nah, abang mulai menjual itu sejak kapan? Sejak awal tahun. Awal tahun nih. Oh, jadi sudah mulai main, dapat itu jual ya? Berapa bang keuntungannya bang kita jual main itu? Per hari. Perputaran uangnya bang. Keuntungan tuh tergantung yang jual juga dengan kita ya. Kepada masyarakat yang berada di Bengkulu khususnya yang untuk memilih counter handphone, jadi tidak ada lagi yang menjual untuk chip ya. Saya ulangi lagi tidak ada yang menjual chip ya berupa permainan high domino. Karena apa? Ini sudah melanggar daripada hukum ya. Kita akan kenakan pasal 303 ayat 1 ya untuk undang-undang perjudian ya. Jadi ancaman hukumannya 10 tahun penjara dengan denda 25 juta. Baik itu yang pemilik daripada counter handphone yang menjual chip maupun pembeli ya. Jadi satu bilionnya 125. Kalau di toko kan mahal, ya. Toko aplikasinya. Tapi makanya dia main sendiri, ya kan? Nah, disinilah kreativitasnya di sini, pemain sendiri, sesama komunitas, ya kan? Nah, dia bisa, dia berperan sebagai tokoh juga, tapi dia sendiri dia pemain juga, dia juga ada. Oh, itu makanya dia. Keuntungan kenapa di sini pasangan judi ada pertaruhan di situ yang sesuai dengan pasarnya. Nah, ini akan menarik keuntungan. Oh, ya. Jadi itu Pak. Kepolisian Resor Pasangkayu berhasil membongkar praktik prostitusi di wilayah hukum Pasangkayu pada Senin 29 Agustus. Tersangka berinisial J diungkap dalam press release Operasi Pekat Marano 2022 di lapangan apel Corona Mapolres Pasangkayu. Menurut Kasat Reskrim, tersangka J diduga seorang mucikari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Egy Sugianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Egy. Ya, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang baru saja kepolisian Resor Kabupaten Pasangkayu baru saja merilis hasil tangkapan Operasi Pekat Marano 2022 di Kabupaten Pasangkayu. Ya, Tribuners, dalam pengungkapan tangkapan hasil operasi pekat ini, salah satunya polisi berhasil mengungkap kasus prostitusi di Kabupaten Pasangkayu, di mana tersangka yang sudah diamankan di Polres Pasangkayu ini berinisial J adalah warga Pasangkayu. Untuk modusnya sendiri, Tribuners, dapat kami laporkan bahwa tersangka yang diduga mucikari ini
memasarkan seorang perempuan lewat fasilitas telepon seluler, di mana ketika ada yang memesan, kemudian dibawa ke hotel, dan setiap transaksi ini tersangka J mendapat keuntungan 100.000 rupiah. Nah, dalam pengungkapan kasus ini, Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, Ibtu Ronald Suhartawan Hadipura menyampaikan bahwa tersangka J nantinya akan dijerat hukuman yakni selama 1 tahun 4 bulan. Demikian Mei, informasi prostitusi online yang di Kabupaten Pasangkayu. Baik, terima kasih rekan Egy atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pasangkayu. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama, berdasarkan laporan polisi nomor 83, itu mucikari itu jadi terkena undang-undang gemuk, rekan-rekan. Jadi tersangka inisialnya J dengan cara, jadi ada seseorang yang memesan kepada saudara J untuk memesan perempuan, kemudian perempuan tersebut dibawalah oleh saudara J ke hotel. Kemudian setelah di hotel, dia meraih keuntungan 100.000 saudara J tersebut dari aktivitas prostitusi tersebut. Seperti itu rekan-rekan. Ini sudah berlangsung berapa lama? Untuk itu baru 3 bulan rekan-rekan dia laksanakan seperti itu. Kemudian untuk tindak pidana yang lainnya sedang kami dalami lagi. Berapa korban? Untuk korban sedang kami dalami. Untuk sekarang masih 1 orang korban yang dia bawa. Yang lain? Judi online. Tim pengawal Bupati Asahan mencuri handphone inventaris milik Bupati Asahan di rumah dinas Bupati senilai 36 juta rupiah. Dalam pengakuan tersangka, ia mencuri handphone milik Bupati Asahan tersebut dikarenakan sakit hati. Pasalnya tersangka oleh Bupati Asahan dijanjikan agar ketiga anaknya diperdayakan untuk bekerja di pemerintah Kabupaten Asahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alif. Ya, terima kasih rekan Mei, terima kasih Tribuners. Perlu sampaikan bahwasanya kejadian pencurian ini terjadi pada 7 Juni 2022 lalu, di mana dalam aksinya Iwan alias Uleng yang merupakan pengawal Bupati Asahan menutupi CCTV yang berada di rumah dinas Bupati Asahan. Nah, saat itu Uleng masuk ke dalam rumah dinas Bupati Asahan melalui jendela, tepatnya jendela kamar pribadi milik Bupati Asahan. Nah, di sana Uleng membuka jendela dan jejaknya menggunakan obeng sehingga masuk ke dalam kamar Bupati dan menggasak handphone yang berada di dalam laci Bupati Asahan. Nah, Uleng ketahuan setelah rekaman CCTV-nya memperlihatkan bahwasanya wajahnya terlihat jelas, sehingga tim Jatan Ras Polres Asahan menangkap Uleng pada Jumat 26 Agustus lalu. Nah, saya sempat konfirmasi kepada Uleng penyebab ia mencuri handphone milik Bupati Asahan tersebut dikarenakan anak dari Uleng tersebut dijanjikan untuk bekerja atau diperdayakan di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Asahan. Namun sampai saat ini Bupati Asahan belum menepati janjinya dan mengatakan bahwasanya pada tahun ini tidak ada pekerjaan yang akan diberikan kepada anaknya Uleng. Seperti itu, Mei, kira-kira. Baik, terima kasih rekan Alif atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah mewawancarai Satreskrim Polres KBO Satreskrim Polres Asahan serta tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, Bang, bisa diceritakan bagaimana kronologis peristiwa ini, benar? Kronologis dari tindak pidana yang saat ini ditangani adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kejadiannya ketika pada hari Selasa tanggal
Juni 2022 kira pukul 21.00 WIB tersangka dengan inisial I alias U melintas di sebelah rumah dinas Bupati. Bertiga diserahkan ke Satpol PP. Berarti sebelum pilkada. Berarti Bupati udah menjanjikan Bang ya? Siap. Pas sebelum pilkada Apa ya. kira yang disampaikan Bupati Bang sebelum dia menang Bang? Kamu bertiga, kalau saya menang, saya janjikan pekerjaan. Setelah menang, dimintalah ijazah orang ini bertiga. Dikasih ke Satpol PP. Ternyata sampai sekarang 3 orang itu pun belum ada kerja. Jadi dengan alasan itu Abang masuk kamar ngambil handphone ya Bang? Sakit hati ya Bang? Sakit hati. Kenapa ngambil itu Pak? Sakit hati kenapa? Karena anak saya mau masuk kerja tidak diterima. BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat 2.326 orang mengungsi pasca gempa bumi yang mengguncang daerah setempat pada Senin 29 Agustus. Ribuan orang yang mengungsi akibat gempa Mentawai itu tercatat berasal dari Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari 7 dusun di Simalegi dari total 494 kepala keluarga. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Fuadi Zikri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fuadi. Terima kasih rekan Mai, selamat sore Tribuners semua. Dapat kami sampaikan mulai hari ini Tribuners warga Mentawai update terbarunya sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing pasca mengungsi kemarin akibat gempa yang mengguncang wilayah setempat. Mereka mulai kembali mengecek bagaimana kondisi rumah mereka setelah digoncang gempa pada Senin kemarin, dan saat ini mereka sudah mulai juga membersihkan rumah-rumah mereka yang ada yang rusak karena gempa tersebut. Namun Tribuners berdasarkan informasi dari BPBD setempat, tidak semua warga yang akibat gempa ini kembali ke rumahnya, namun hanya kaum laki-laki. Untuk kaum perempuan, lansia, dan anak-anak masih bertahan di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di beberapa titik di bukit di kawasan Siberut Barat Tribuners. Nah, update terbaru juga Tribuners, pihak BPBD mencatat 4 fasilitas publik rusak. Bangunan fasilitas publik Simalegi rubuh, satu bangunan rubuh karena guncangan gempa, dan kemudian gereja Simalibe di desa Simatalu, gereja Katolik juga mengalami kerusakan sedang akibat guncangan gempa yang terjadi pada Senin kemarin Tribuners. Kemudian SMP 3 Simatalu dan Puskesmas Batai juga mengalami kerusakan ringan, mengalami retak-retak di beberapa bagian dinding, lantai, dan juga atap bangunan akibat guncangan gempa tersebut Tribuners. Saat ini BPBD setempat masih mendata dampak kerugian akibat gempa ini, mulai dari kerusakan rumah warga hingga fasilitas-fasilitas publik yang rusak akibat gempa ini. Kemudian BPBD juga terus mendata berapa total warga yang terdampak realnya dari gempa ini Tribuners. Update terbaru juga Tribuners, warga yang masih bertahan di kamp pengungsian saat ini mengalami kekurangan logistik karena memang BPBD setempat hanya bisa mengandalkan satu lumbung sosial yang berada di lokasi gempa, yang biasanya memang digunakan sebagai pasokan jika terjadi bencana di daerah Siberut Barat. Hanya satu lumbung itu yang bisa dimanfaatkan oleh BPBD sehingga masyarakat setempat saat ini kekurangan logistik. Nah, kantor BPBD yang berada di Tua Pejat yang cukup jauh dari daerah Siberut Barat cukup kesulitan untuk menempuh atau menjangkau Siberut Barat ini melalui via laut karena ombak dari Laut Selatan, maksudnya Laut Barat ini cukup tinggi sehingga BPBD sempat kesulitan menjangkau karena tidak adanya kapal
yang bermasa besar sehingga BPBD setempat kesulitan. Nah, saat ini BPBD setempat masih menunggu kapal besar dari BNPB dan juga BPBD Sumatera Barat agar bisa menyalurkan bantuan ke daerah yang terdampak bencana. Kemudian Tribuners dapat disampaikan juga ada 3 gempa besar kemarin yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gempa pertama tercatat terjadi pada pukul 00.04 waktu Indonesia bagian Barat dengan parameter magnitudo 5,2. Kemudian disusul lagi dengan gempa susulan pada pukul 05.34 waktu Indonesia bagian Barat dengan parameter magnitudo 5,9. Kemudian pukul 10.29 waktu Indonesia bagian Barat, masih hari Senin itu juga Tribuners, disusul lagi dengan gempa yang lebih besar dari yang sebelumnya, yaitu magnitudo 6,4 yang kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 6,1. Demikian rekan Mai dapat disampaikan dari Kota Padang, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fuadi Zikri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Agustus dini hari menyebabkan sejumlah tempat kembali terendam air. Lalu lintas kendaraan bermotor pun tersendat, terutama kendaraan roda 2 karena arus air yang menyeberang jalan cukup deras. Namun kendaraan roda 4 masih bisa melintas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roy. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat saya laporkan pada Senin malam hingga pagi tadi wilayah Tanah Laut masih terus terguyur hujan, sehingga kondisi tersebut menyebabkan beberapa tempat terluapi air, termasuk salah satunya adalah ruas jalan poros Jalan Ahmad Yani Trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Jorong, di Desa Jorong. Di situ ada genangan yang lumayan dalam, sekitar 70 cm dengan arus yang cukup deras. Arus air menyeberang badan jalan setempat cukup deras, sehingga arus lalu lintas juga sempat tersendat. Namun kemudian petugas dari Polsek Jorong turun ke lokasi secara cepat sejak pagi tadi untuk membantu kelancaran arus lalu lintas dan juga memandu pengendara yang melintas, karena sekitar subuh tadi pukul 4 waktu Indonesia Tengah itu ada sekitar 5 unit kendaraan roda 2 yang terseret arus ketika mencoba nekat melintas pada genangan yang terluapi air tersebut. Informasi terkini dari 5 unit kendaraan yang sempat terseret arus tersebut, 4 diantaranya sudah terevakuasi dan tinggal 1 unit yang belum terevakuasi. Kemudian genangan juga ada di wilayah Kecamatan Kintab, tetapi tidak sampai memunculkan dampak yang seperti terjadi di Desa Jorong. Namun arus dan genangan di ruas jalan raya tersebut cukup cepat surutnya, dan ketika tengah hari tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah sudah surut signifikan, dan pukul 1 waktu Indonesia Tengah atau pukul 13 itu sudah kering dan lalu lintas sudah lancar normal seperti sedia kala. Namun di beberapa tempat di permukiman warga itu juga masih terjadi genangan air di beberapa permukiman. Data yang kami himpun dari BPBD Tanah Laut itu di wilayah Kecamatan Kintab itu ada sekitar 575 unit rumah yang terpapar banjir, dari 683 KK atau 2.259 jiwa. Itu ada di Desa Kintab Kecil dan Kintapura. Kemudian di wilayah Kecamatan Jorong juga ada 3 desa yang terpapar banjir, yakni Desa Karangrejo, kemudian Desa Simpang 4 Sungai Baru, dan di Desa Samasam, dengan total rumah yang terpapar banjir sebanyak 890 rumah yang dihuni 926 KK atau sekitar 3.540 jiwa. Dan di beberapa tempat juga telah didirikan dapur umum untuk membantu memberikan makanan kepada
korban banjir. Dan informasi sementara saat ini cuaca juga sudah mulai membaik sehingga di beberapa tempat pada umumnya genangan juga sudah mulai susut namun warga juga masih siaga atau masih hati-hati karena masih ada potensi hujan yang juga terus harus mereka waspadai. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Roy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah tambang pasir yang berlokasi di Tutukan Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, mengalami longsor hingga sejumlah pekerja sempat tertimbun. Detik-detik terjadinya longsoran di dinding bukit itu sempat terekam kamera, lalu viral di media sosial. Kapolsek Leles, Ibtu Erwin, mengatakan longsor tersebut terjadi pada Minggu 28 Agustus, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sidki. Baik, Mei, selamat sore rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Ini di Kabupaten Garut telah terjadi longsor di salah satu tambang, Mei, yaitu tambang pasir di wilayah Kecamatan Leles, atau tepatnya di Tutukan Leles, Kabupaten Garut. Ini detik-detik longsornya dinding batu ini menimpa sejumlah pekerja. Setelah kami konfirmasi, ada 7 pekerja yang sempat begitu tertimbun oleh longsoran tersebut. Ini memang Kapolsek Leles Ibtu Erwin mengatakan setelah dihubungi, ia mengatakan bahwa sebelumnya para pekerja ini sudah dihimbau oleh pengelola tambang, maksud kami, untuk menjauhi dinding tersebut karena memang sebelumnya ada retakan-retakan atau ada longsor-longsoran kecil. Namun setelah melakukan himbauan, mereka mundur. Kemudian ada beberapa pekerja yang masih berada di lokasi, termasuk pekerja yang menggunakan alat berat seperti yang terlihat oleh Anda di layar kaca begitu. Ini disebutkan ada 7 pekerja yang sempat tertimbun, namun Kapolsek Erwin mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ini memang videonya sempat viral di media sosial dan mendapat banyak beragam komentar tentunya dari para netizen di media sosial. Hingga berita ini turunkan, kami mencoba mengkonfirmasi apakah tambang tersebut sementara ditutup atau tidak, namun hingga sore ini, Mei, belum ada jawaban terkait dari pengelola tambang bagaimana aktivitas sekarang di tambang tersebut, Mei. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan rumah di Jalan Muhajirin Pacilong, Kelurahan Kebon Pedas, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor terendam banjir. Puluhan rumah yang terendam banjir ini akibat Kota Bogor kembali diguyur hujan dengan intensitas yang cukup besar pada Senin 29 Agustus sore. Menurut pantauan di lokasi, banjir yang menggenangi puluhan rumah warga ketinggiannya hampir sedada orang dewasa. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin atau hari Senin 28 Agustus 2022 memang Kota Bogor diguyur hujan dengan intensitas yang cukup besar semenjak sore hari hingga malam hari. Terhitung mungkin kurang lebih hampir 3 jam Kota Bogor diguyur hujan dengan intensitas yang cukup besar pada hari kemarin. Imbas dari hujan besar yang mengguyur Kota Bogor pada hari kemarin membuat sejumlah titik daerah di Kota Bogor terkena imbasnya, mulai dari banjir lintasan, kemudian tanah longsor dan bangunan ambruk serta pohon tumbang. Namun untuk yang pada hari kemarin memang terdapat beberapa tempat yang terkena banjir lintasan, bahkan di wilayah Kebon Pedas, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang lokasinya memang tak jauh dari pusat Kota Bogor, terendam banjir lintasan, bahkan ketinggiannya itu hampir sedada orang dewasa. Namun tak berselang lama, sekitar hampir 2 jam, banjir lintasan yang menggenangi puluhan rumah warga di wilayah Kebon Pedas tersebut berangsur-angsur mulai surut.
Namun beberapa rumah yang terendam mengalami beberapa kerugian akibat banjir lintasan yang menggenangi puluhan rumah warga tersebut. Kami pun sempat mendapatkan ataupun mewawancari salah satu warga yang terdampak ataupun rumahnya terendam banjir lintasan di wilayah Kebon Pedes tersebut. Beberapa barang-barang elektronik miliknya, kemudian yang dirinya kebetulan buka usaha konveksi pun harus rela barang-barang usaha miliknya terendam banjir lintasan yang mulai surut sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat pada kemarin. Pada kami pun beliau mengaku bahwasanya memang banjir ini terjadi bukan baru saja terjadi di Kebon Pedes, melainkan banjir lintasan ini merupakan kejadian yang sering terjadi di perumahan ataupun kompleks di mana dirinya tinggal di wilayah Kebon Pedes, Tanah Sereal, Kota Bogor, atau tepatnya di Gang Pacilong, Kelurahan Kebon Pedes, Tanah Sereal, Kota Bogor. Kemudian perlu rekan-rekan Tribuners lainnya ketahui, kami pun mencari informasi kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Kepada kami, BPBD Kota Bogor memberikan beberapa catatan terkait peristiwa akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada sore kemarin, di mana terhitung sekitar 37 bencana akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada hari kemarin. Dan BPBD Kota Bogor pun melalui Kepala Pelaksana Teofilo Patrusno Freitas kepada kami mengatakan bahwasanya memang ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir lintasan dan tanah longsor di Kota Bogor pada hari kemarin. Disebutkan salah satu faktor utamanya adalah drainase ataupun penyerapan air di Kota Bogor yang terhitung ataupun terbilang cukup buruk. Namun begitu, pihaknya ataupun tim BPBD gabungan Kota Bogor bersama Damkar Kota Bogor, kemudian tim Tagana dan instansi-instansi pemerintah saat ini sudah memitigasi titik-titik rawan bencana yang berada di Kota Bogor dan meminta masyarakat untuk senantiasa siaga dalam menghadapi cuaca ekstrim di Kota Bogor beberapa hari ini. Begitu Mei laporan yang bisa kami sampaikan terkait bencana yang terjadi di Kota Bogor pada hari kemarin. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Memasuki musim kemarau, beberapa desa di lereng Merapi mulai mengajukan permintaan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Klaten. Tercatat beberapa desa yang meminta pasokan air bersih, diantaranya adalah Desa Kendal Sari sebanyak 3 tangki air, Sidorejo sebanyak 2 tangki air, dan Telogowatu sebanyak 3 tangki air. Meski sudah melayani permintaan air, kondisi tersebut dinyatakan sebagai bencana kekeringan. Lantaran hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat dari BMKG terkait status darurat bencana kekeringan yang akan dijadikan rujukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Ibnu Dwi Tamtomo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ibnu. Ya, terima kasih rekan Mei. Dari warga lereng Merapi sudah memulai masuk ke musim kemarau gitu, dan beberapa di antaranya sudah merasakan kesulitan air bersih. Dan memasuki musim kemarau pada tahun ini, beberapa desa di lereng Merapi sudah mengajukan permintaan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten. Jadi dikatakan oleh Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Klaten Tri Noto bahwa sudah ada beberapa desa yang sudah mengajukan air bersih atau permintaan air bersih kepada pihaknya. Dan tercatat beberapa desa yang sudah pasokan air bersih, diantaranya adalah Desa Kendal Sari sebanyak 3 tangki air, Sidorejo sebanyak 2 tangki air, dan Telogowatu sebanyak 3 tangki air. Dan untuk ukuran tangki air sendiri untuk satu kali pengiriman adalah 5.000 liter. Dan selain itu pada Jumat pekan lalu, total ada 14 tangki yang telah disalurkan ke 4 desa, yakni di Desa Kendal Sari 4 tangki, Sidorejo 3 tangki, Telogowatu 3 tangki, dan Tampil ada 2 tangki air. Jadi penyebab rata-rata permintaan air bersih ini karena sumur yang milik warga mulai surut dan kering dan membutuhkan support air. Begitu yang dikatakan oleh Kalak BPBD Kabupaten Klaten.
Dan meski sudah melayani permintaan air, namun ditegaskan saat ini belum masuk kondisi bencana kekeringan. Karena hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait kasus darurat bencana kekeringan yang terjadi atau yang akan dijadikan rujukan oleh pihak BPBD Klaten. Dan sehingga permintaan yang dilayani untuk saat ini hanya permintaan berdasarkan permintaan warga atau kepala desa setempat. Dan Winato juga menjelaskan bahwa permintaan air bersih untuk tahun ini tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya di bulan Maret. Dirinya menduga bahwa lantaran hujan juga masih kadang turun di Klaten atau di lereng Merapi gitu. Dan untuk Klaten sendiri sudah masuk musim kemarau. Dijelaskan juga bahwa kemarau untuk tahun ini agak sedikit berbeda lantaran kemarau tahun ini adalah kemarau basah yang dapat diartikan bahwa meski sudah memasuki musim kemarau namun hujan juga masih tetap turun begitu. Bahkan di beberapa tempat di daerah Kabupaten Klaten juga masih terjadi. Dan saat ini program penyediaan air minum dan sanitasi atau PAMSINMAS yang sudah berfungsi terutama untuk menangani keperluan air bersih di daerah lereng Merapi disebut juga menjadi latar belakang atau menjadi alasan kenapa pasokan atau membuat warga di lereng Merapi pasokan untuk airnya sendiri masih tercukupi. Dan sumber air di daerah Gobeng juga sudah mengalir lancar, yaitu di arah atau yang melayani di daerah Balerangke, Sidorejo, Panggang juga relatif terpenuhi daripada tahun kemarin. Karena dapat diketahui bahwa kemarin sempat ada kerusakan di pipa penyambung untuk menyambungkan antara dari air sumber Gobeng dan mengalirkan ke wilayah Balerangke, Sidorejo, dan Panggang. Namun untuk tahun ini semua sudah tercukupi lantaran perbaikan sudah selesai dilakukan. Tapi untuk desa-desa yang mengajukan dropping air dikatakan bahwa mungkin belum tersentuh PAMSINMAS lantaran sumur-sumur mereka juga sudah kering. Dan ditambahkan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Klaten